Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para muridin jamaah Haji Qalbu, Bapak Ibu sekalian, seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashul Ibad. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kita melanjutkan masih bab ke-7 dan makalah ke-7. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nawabi min ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi. Maqalah yang ke-7, an Jabir ibnu Abdullah Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau dari Rasulullah yang bersabda, ma zalal Jibrilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu yaj'alhu warisan. Maza Jibril, tidak henti-hentinya malaikat Jibril yusini biljar, berwasiat kepadaku. Kira-kira itu wahyu, setengah wahyu ya. Dalam konteks malaikat Jibril memberikan sesuatu, berwasiat kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Yusini biljari, tentang tetangga. Betapa tetangga itu penting, karena bertetangga dengan baik itu salah satu dari keimanan kita. La dari masjid awil ribat awil madrasah. Yang dimaksud tetangga itu bukan bangunan masjid, kita sedang di masjid di situ ada rumah, atau pesantren, ribat atau madrasah, bukan, tapi rumahnya, yaitu tentang rumahnya itu. Jadi kalau kita ada 3, 5, 6 di sekitar kita, itulah yang harus dijaga, dan itu diwasiatkan Rasulullah kepada, diwasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Hatta dzanantu annahu yaj'alu warisan, sehingga saya itu, kata saya Rasulullah, merasa jangan-jangan tetangga pun punya hak warisan sebagai ahli waris. Bukan ahli waris, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya tetangga. Jangan ada masalah ada tetangga. Tetangganya dengan kita congkrah, bertengkar, tidak saling menyapa, jangan sampai. Min jarhi bi ayya murani anillahi ta'ala, dari tetangga itu adalah memberi perintah kepada Allah Ta'ala bi ja'li samhi lahu fi mali jarihi, yaitu menjadikan bagaimana bagian dari harta tetangganya. Artinya antar tetangga itu saling menjaga. Nah, fayatlubu mura'al jarihi, lalu menuntut pemeliharaan tetangga. Artinya secara tetangga itu saling memelihara. Kadang-kala ibu-ibu lebaran tidak pulang, tetangganya kita mau pulang,
ke orang tua, titip rumah ya. Nah, itu artinya kita bertetangga itu harus saling menjaga. Fal qaribu asaddu minal ba'id, tetangga yang dekat itu lebih keras tuntutannya dari yang jauh. Jadi yang mepet tembok kita itulah yang harus kita baiki daripada tetangga yang jauh. Artinya sama-sama tetangga. Bi ayyus yunsihahu fi dinihi wa yuwasiyahu fi dunyahu, dengan menasehati tetangga itu dalam hal agamanya dan juga dalam hal membantu urusan dunianya. Ya, kalau masak kuahnya yang banyak, insya Allah moga-moga bisa dibagi di kanan kiri. Kalau punya pohon yang buahnya banyak, ya jangan dijual sendiri, tapi berikan sebagian itu kepada tetangga. Nah, itu makna hatta donantu annahu yas'alahu warisan, sehingga Rasulullah itu mengira jangan-jangan tetangga itu juga menjadi ahli waris. Nah, artinya kita harus memperbaiki terhadap tetangga kita. Ini bagian dari keimanan seseorang, adalah orang yang paling baik terhadap jarihi, terhadap tetangganya. Itu wasiat pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ma zalla yusinin bin nisa. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril juga berwasiat kepadaku tentang istri. Hatta dzanantu annahu sayuharrimu talaqahunna, sehingga aku menyangka bahwasanya malaikat Jibril mewasiatkan tidak boleh ada perceraian. Ya, haram. Sayuharrimu talaqahunna. Ya, padahal memang tolak boleh, tapi dibenci oleh Allah. Nah, ini betapa pentingnya sang suami memperhatikan, menjaga muruahnya, marwahnya istri. Bahkan di dalam hal tertentu, maaf ibu-ibu, maaf bapak-bapak, kita yang bapak-bapak, doanya ibu, doanya istri itu lebih cespleng daripada doa kita. Kok bapak ibu, bapaknya punya hajat, yang doa diri kita baik, tapi kalau yang mendoakan keikhlasannya itu adalah istrinya dalam mendoakan, itu lebih cespleng, lebih jos, lebih makbul, mustajab. Nah, karena itu wasiatnya malaikat Jibril, jaga istrimu. Bapak-bapak yang sudah tua ya, waktu muda berapa kita membohongi istri? Ya, ini yang senyum biasanya pernah membohongi istri ini. Ya, karena itu mumpung masih ada waktu, bahasa Jawanya punden-pundenkanlah istri kamu. Ya, tajdidun nikah. Ya, memperbarui nikah cinta kita. Manggilnya yang dengan penuh kasih sayang, ya Khumairah. Nah, Rasulullah itu kalau memanggil Aisyah ya Khumairah, yang pipinya kemerah-merahan, bukan pipi ibu-ibu sekarang merahnya karena blush on kan. Nah, kalau Khumairah itu saking cantiknya, putihnya, kalau digoda Rasulullah ya Khumairah tersenyum, senyumnya itu tambah manis. Ibu-ibu dipanggil ya abyar, ya yang hitam, kan marah kan, ya warnanya hitam kulitnya, kemudian si hitam kan marah. Jadi harus penuh kasih sayang. Ya Khumairah, ambilkan minum dong. Siapa lagi kalau tidak engkau sayangku? Wah, itu ibunya tidak akan menolak, langsung berdiri. Kalau ambil minum, engkau nanti dulu. Nah, nanti gitu kalau tidak
panggil dengan kasih sayang yang mendalam. Jadi ini pentingnya menjaga, menghormati sang istri bagi suami lagi, sebagai suami. Apalagi suami itu kan bisa jadi PJKA ya, pulang Jumat keluar pergi Jumat, PJKA pulang Jumat keluar Ahad, kembali Ahad. Ya, biasanya ini orang yang jauh ya. Nah, itu apalagi datang ya, yang ini loh, yang cakep itu. Tidur itu jangan diam, tidur itu kaki minimal kaki disenggolkan, itu loh. Tangannya dirangkulkan. Ini suami istri usia sudah 40-60 singkur-singkuran tok. Saya itu kalau ndak nyenggol istri saya, kaki saya ketemu kaki minimal nggak bisa tidur. Ya ini maaf ya, maaf. Boleh, baik, mencintai, penuh dengan kasih. Ya Habibana, ya Habibah, ya cintaku. Nanti ibu-ibu sama bapak-bapak nanti malam begitu ya, paling diguyu. Opo-opoan sih bapak ini. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya memperbarui mahabbah. Karena ini adalah wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah terhadap istrinya. Wa mazala yusini bil mamlukin. Yang ketiga, tidak henti-hentinya malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku terhadap hamba saya, hatta dzanantu annahu yaj'alu lahum waqtan, hingga aku menyangka bahwasanya Jibril telah menjadikan pada suatu waktu yaktifuna fihi, yaitu budak itu dimerdekakan di dalamnya. Ya, para dulu ada budak, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi artinya ini kira-kira pembantu ya. Kalau pembantu jangan seumur hidup turun di rumah, dia kan punya hak hidup juga. Ya artinya saatnya kita beri peluang para pembantu kita itu bisa lebih mobilitas vertikal ya, ada ekonomi yang lebih bagus, gitu ya. Idza balaghub, kalau sudah balik, ay fi dzalikal waqti min ghairi iktaqin, yaitu di waktu tanpa untuk memerdekakan. Padahal waktu itu budak juga boleh tidak dimerdekakan, tapi sekarang tidak ada perbudakan. Yang keempat, para salikin rahmatullah, wa mazala yusini bis siwak, hendaklah engkau menjaga siwak, hatta dzanantu annahu faridatan, hingga aku menyangka bahwa siwak itu wajib. Betapa bagi orang yang berhaji oleh-olehnya siwak itu baik ya, karena ini sunnah memakai siwak. Yang kelima, wa ma zala yusini bis sholati bil jamaah, tidak hentinya malaikat Jibril juga mewasiatkanku untuk sholat jamaah. Hatta dzanantu anna la yaqbalallahu ta'ala sholatan, hingga aku menyangka bahwasanya tidak akan diterima sholatnya illa fil jamaah, kecuali dengan sholat jamaah. Artinya betapa pentingnya sholat berjamaah ya, dijaga 27 kali pahalanya daripada sholat sendiri. Minimal sholat berjamaah dengan keluarga, anak dan istrinya ya, so istrinya agak belot, ayo sholat seto, ini masih ada drama Korea yang bagus ya, ditunggu dulu 5 menit. Kalau sudah 5 menit diingatin lagi. Yang sabar, suami mengajak istri untuk sholat berjamaah itu yang sabar. Ada ya, ada yang senyum-senyum, biasanya istrinya begitu. Diajak sholat, bentar Pak masih apik iki. Ya wes tak tunggu saja. Ditinggal dikir apa-apa, baca Quran 2 halaman ya. Baru seto, kok itu di hall, kok iso masih bisa dilanjutkan nanti. Ya, dia ke
ambil wudhu baru sholat bareng gitu. Jangan putus asa ngejak istri anak untuk sholat berjamaah. Ya memang drama Korea itu menggoda ya. Kalau sudah ada cerita bagus itu kan tidak mau dihentikan. Itu ya Bapak sekalian ya. Yang keenam, wa mazala yusini biqiyamil lail, tidak henti-hentinya malaikat Jibril untuk mengingatkanku untuk sholat malam. Bapak sekalian, saya ulang, sholat malam, qiyamul lail. Ai bisolati tahajud batan naum, seperti sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya setelah kita tidur sore. Hatta dzanantu annahu la nauma bil laili, sehingga saya pernah menyangka berarti malam tidak boleh tidur. Nah, ternyata boleh. Artinya jangan lupa sholat malam. Karena disitulah Allah menebarkan rahmatnya. Aina su'ali, siapa yang mohon kepadaku, aktini, aku akan beri. Aina istighfar, mana yang minta ampun kepada saya, istighfari, aku ampuni. Jam 2 bangun, hanya pipis, kembali lagi ke tempat tidur. Jangan ya, kita itu harus lawan nafsu kita. Untuk enak-enak itu harus kita lawan. Wa mazala yusini bidzikrillah, nomor 7. Malaikat Jibril tidak henti-hentinya mewasiatkanku untuk zikrillah, berzikir pada Allah. Karena tadi saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, zikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Orang tasawuf menyebutkan setiap keluar nafas kita itu harus zikir Allah, 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 Allah. Hatta dzanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, sehingga aku menyangka bahwa tidak ada bermanfaat ucapan kecuali zikir. Ai bidzikrah, artinya zikir pada Allah. Artinya pesannya ini adalah kita harus zikrullah fi kulli sa'atin wa fi kulli waqtin. Dalam setiap waktu dan kondisi kita harus berzikir pada Allah. Teman kita adalah tasbih kemana-mana. Jangan lupa tasbih selalu harus di mana? Harus di saku atau di tasnya ibu-ibu. Menemani parfum, menemani balsem. Yang ibu-ibu ya. Jangan lupa selain ada balsem harus ada tasbih. Gitu ya. Itu dari makalah yang ke-7. Yang ke-8, al-maqalatu samani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun la yanzuru ilahi min khaliq, ada 7 golongan zat yang Maha Pencipta tidak akan memandang mereka yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, wala yuzakkihim, dan dia tidak akan mensucikan mereka, wa yudkhiluhum nar, dan dia akan dimasukkan di neraka. Ini adalah binadri rahmah. Allah tidak akan melihat rahmat dengan rahmatnya kepada seseorang, ya, ailayan sibuhum, yaitu tidak memberi pertalian apapun, ruhulnya itu tidak ada ikatan dengan Allah, ilah sholah suatu kebaikan. Artinya Allah tidak mau ngasih rahmat, tidak mau kebaikan kepada orang 7. Apa itu yang ke-7? Al-fa'ilu wal maf'ulun bihi, orang yang melakukan astagfirullah lesbi dan orang yang melakukan homo. Laki seneng laki, wedok ketemu wedok. Coba bayangin piye ya, wong lanang ketemu lanang, wedok ketemu wedok. Apanya itu gitu. Ya. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam idza ata rajul fa huwa zaniyah. Apabila seorang laki menghalungi laki, antara keduanya itu zaniyah, itu adalah zina. Wa idza atatil mar'atul mar'ata fa huwa zina. Orang perempuan mencintai perempuan, tidur bareng, berjumbu rayu, itu zina.
Itu yang pertama, orang nggak suka, Allah nggak suka, dan dia tidak akan mendapat rahmatnya. Yang kedua, wan nakihu biyadih, orang yang bersetubuh dengan tangannya, onani, itu juga Allah tidak suka, tidak dapat rahmatnya. Begitu juga perempuan ya melakukan seperti itu, Allah tidak suka. Yang ketiga, wa nakihul bahimah kal farasi wal atab, bersetubuh dengan binatang, naudzubillah, astagfirullah, itu juga Allah tidak merahmati. Yang kelima, wa nakahul mar'u min duburiha, astagfirullah, orang menyetubuhi istrinya dari belakang duburnya, itu juga Allah tidak merahmati orang seperti ini dan masuk neraka. Yang kelima, wal jami'u bainal mar'i bainiha, orang yang mengumpulkan antara istri dan anaknya, artinya anak istrinya digauli bareng, naudzubillah, fil wad'i bil milki wa bi ghadihi, yaitu tidak ada batas antara anak dengan istri. Wazani bi halilatih jarihi, dan orang berzina dengan istri tetangganya. Ya, istri tetangga kadang-kala lebih hijau ya, biasanya orang-orang laki itu ya. Padahal itu racun, selain Allah murka. Yang ketujuh, wal mu'dhi jarhu hatta yal'anahu, orang yang menyakiti tetangganya hingga tetangganya itu melaknatnya, itu juga Allah tidak suka. Bil qoli wal fi'li, dalam hal ucapan dan perbuatannya, ayyusub yasubbahu wa yad'u alaihi bi ibadillahi an rahmati, sehingga dia mencaci tetangganya itu untuk berdoa agar Allah menjauhi rahmatnya gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, berapa tadi? Ada 7 yang Allah tidak akan merahmati, dan itu menjadi bagian dari yang sangat, astagfirullah, menjijikkan. Nah, yang ke selanjutnya al-maqalatu 9. Al-maqaltasi, maqalah yang ke-9, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-syuhada wa sab'atun siwa al-maqtuli fi sabilillah. Orang mati syahid itu adalah orang yang berjuang kepada Allah. Tetapi ada orang yang terbunuh tapi tidak di jalan Allah, tapi syahid. Apa itu? Li'i'lali kalimatillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, li'i'lali kalimatillah. Siapa orang yang masuk surga tetapi tidak berjuang di medan pertempuran, yaitu al-mabtunu syahidun, orang yang sakit perut kok mati, itu mati syahid. Alladzi yamutu bil bada'il batni kastiqai wa qaulinjin, yaitu sakit perut, sakit busung, dan sakit usus besar, mati syahid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada, astagfirullah, jangan sampai sakit kanker usus besar, ya berobat tetap. Tapi kalau wafat menurut Rasulullah ini mati syahid. Yang kedua, wal ghariqi syahidun, orang yang tenggelam itu mati syahid. Yang ketiga, wasahibud dzalik jambi, orang yang terserang radang selaput dada. Wa warahun harun ya'du fil ghasai wal mustadini lil adla, yaitu pembengkakan yang panas menyerang pada selaput dadanya sehingga masuk tulang rusuk, sakit berat, ini juga syahid kalau ikhlas ya, dikasih sakit tapi ikhlas. Yang keempat, wal mat'un syahid, orang yang mati sedang ada pandemi ya, insya Allah kemarin itu pandemi kemarin COVID ya, itu syahid, karena ini adalah Allah yang memberikan penyakit. Jadi namanya al-mat'un, yaitu orang sakit sampar ya, syahid.
Wal hariku syahid, dan orang yang terbakar pun di dalam satu momen juga syahid, asal orangnya itu iman ya. Jadi orang terbakar ya insya Allah syahid. Orang yang kena COVID kemarin ya insya Allah syahid. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal ya itu insya Allah syahid. Yang keenam, wal maitu tahtal hadmi syahid. Orang yang wafat karena ada reruntuhan ya itu adalah juga syahid. Nah, hadza wal ghariqu idza lam yafiru bi anfusiha, orang-orang itu yang mati syahid tenggelam apabila kedua orang tidak melarikan dirinya. Jadi ini mau ada kebakaran, rumah kebakaran, kita kok masuk, itu bukan syahid tapi sangit ya. Artinya itu yang di luar kendali kita gitu loh. Ini sudah ada air bah nyemplung aja, syahid itu bukan syahid, nanti tenggelam itu. Walam yamhilal tahaduri, dan tidak mengabaikan peringatan. Fa in farata fit tahadari, jika keduanya lengah dengan kewaspadaan itu, hatta asobahuma, hingga keduanya terkena bencana itu, dalik fahuwa asyani, ini adalah orang yang asyan, bisa jadi orang yang salah, orang yang nisyan, sia-sia. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, wal mar'atu allati tamat anil walidati syahid, orang yang melahirkan anak kemudian wafat itu juga syahid. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ibu-ibu mohon kiranya kalau punya anak wafat atau suami yang istrinya wafat saat melahirkan itu adalah syahid. Wa baqiya minas syuhada sahibus suli, sisanya yang mati syahid itu apa? Sahibus suli, penyakit paru-paru, wal ghoribi, orang yang sakit demam, wasahbil hummi, ya, demamnya itu yang sangat panas itu ya, wasahibul hummi, walladhi, dan orang yang disengat binatang, wasyarik, orang yang sakit tenggorokan, tersedak ya, tersedak. Banyak kan orang yang hanya keselak itu terus wafat. Nah karena itu kalau ada orang tersedak itu ya bersin dan sebagainya, kita harus yarhamukumullah. Walladhi yahtadis siba, dan orang yang diterkam binatang buas, wal mutaradi, orang yang terlempar jauh, wal maitu ala firasi fisabilillah, orang yang meninggal di atas tempat tidurnya dalam rangka berjuang jalan Allah. Ibu bapak mau tidur punya wudu zikir terus kok tidak bangun, itu orang yang mati syahid juga. Jadi kita jaga, harus membaca doa sebelum tidur. Wal maqtulu duna malihi au dinihi au damihi au ahlihi, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, agama, darah, kehormatan dan keluarganya. Ada orang yang mencuri kemudian menjaga anak-anak kok akhirnya mati, itu syahid. Wal maitu fisijni wa qad khubisa dzulman, orang yang mati di penjara karena pemerintahan yang dolim, artinya orangnya baik-baik didolimi, tidak adil, kemudian masuk penjara kok wafat, itu syahid. Yang ke-10, wal maiti asyikan, orang yang meninggal karena memendam rasa rindu, artinya rindu Allah, rindu Rasul, rindu keluarga. Wal maitu wa huwa talibul ilmi, dan orang yang meninggal karena menuntut ilmu, fahuwa syahid, orang seperti ini adalah wafatnya syahid. Jadi syahid itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya perang di medan pertempuran, tetapi ada jalan lain, Allah yang mematikan, mewafatkan dalam keadaan syahid. Wa huwa yadkhulu jannah bighairi hisab, orang yang syahid wafat itu insya Allah masuk surga dengan tanpa hisab. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.